dari kelompok 8 akan mewawancarai Ibu Kantin dan Pak Edi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kezia. Nama saya Putri Aura. Nama saya Nara Manjibang. Nama saya Rafa Jibang. Kita akan bertanya dan mewawancarai tentang gaya hidup berkelanjutan berbasis pilah sampah di SMP Citu. 1. Jenis sampah apa yang saja yang dihasilkan di lingkungan SMP Negeri 17 Semarang? SMP 17 Semarang itu kantinnya menghasilkan sampah organik maupun non-organik. Yang organik itu kemasan dari tempe ataupun sayur-sayuran yang kita olah. Tapi kalau yang non-organik itu dari cup minumnya anak-anak, kemasan snack ataupun mie instan yang akan kita buat, itu yang non-organik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Bapak Ibu pernah memisahkan sampah organik, sampah dari tumbuhan atau organisme makhluk hidup seperti kotoran hewan dan sejenisnya, dan sampah anorganik, sampah plastik, kaca? Jika pernah, apakah alasannya? Jika tidak pernah, apakah alasannya? Kalau untuk saya sendiri, kantin itu tidak memisahkan atau memilah-milah sampah, tetapi setiap harinya sampah-sampah kita yang dari kantin kita masukkan ke kantong plastik, kemudian kita buang di tempat penampungan sampah atau tong-tong sampah yang sudah disediakan di lingkungan SMP 17. Nah, yang memisahkan atau memilah sampah organik maupun non-organik adalah bapak-bapak petugas kebersihan di lingkungan SMP 17. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pengelola sampah baik sampah organik maupun anorganik di SMP Negeri 17 Semarang? Kalau untuk organik, bapak-bapak petugas kebersihan itu sampah-sampah itu akan dikumpulkan dan dibuat untuk menjadi kompos. Dan kompos sendiri itu pupuknya akan dimanfaatkan untuk tanaman yang ada di lingkungan sekitar SMP 17. Sedangkan yang non-organik itu akan dipilah-pilah, kemudian bila sudah banyak maka akan dipanggilkan untuk pengepul dan diolah kembali. Jadi sampah yang ada di SMP 17 setiap harinya akan selalu diproses ulang. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah pengelolaan sampah yang bisa dilakukan menimbulkan dampak negatif lingkungan? Kalau sampahnya di SMP 17 setiap harinya karena dipilah dan dibikin kompos, kemudian ditampung dan diambil oleh pengepul, maka di lingkungan SMP 17 tidak menimbulkan polusi atau dampak negatif, tetapi justru menimbulkan dampak positif yang lebih banyak. Karena di SMP 17 otomatis tanaman-tanaman tidak membutuhkan pupuk tetapi menghasilkan pupuk sendiri. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak atau Ibu, apakah daur ulang bisa menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran akibat sampah lingkungan SMP 17 Semarang? Sangat amat bisa, karena terbukti di SMP 17 walaupun setiap harinya sampah itu banyak, tetapi tidak pernah sampai peribahasanya itu menggunung, tidak pernah, karena setiap harinya diolah dan dipilah-pilah kembali. Jadi untuk sampahnya itu selalu tidak menjadikan polusi dan tidak menjadikan sampah yang menumpuk. Oke Bu, sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Halo semuanya, tadi kita udah ngewawancarain Ibu Kantin 4 dan alhamdulillah banget wawancaranya itu lancar. Dan setelah ini kita akan Mewawancarai Pak Edi. Oke, tunggu kita wawancarai ya. Halo Bapak, kami akan mewawancarai Bapak tentang gaya hidup berkelanjutan berbasis pilah sampah SMP Citu. 1. Jenis sampah apa yang dihasilkan di lingkungan SMP Negeri 17 Semarang? Ya, itu ada dua, anorganik sama anorganik. 2. Apakah Bapak atau pernah memisahkan sampah organik, sampah dari tumbuhan atau organisme makhluk hidup seperti kotoran hewan dan sejenisnya, dan sampah anorganik, sampah plastik, kaca? Jika pernah, apakah alasannya? Ya pernah, kalau yang dari kotoran hewan itu tidak ada ya, alhamdulillah. Yang kalau yang daur ulang kayak plastik apa-apa itu kan di sekolahan kita kan ada program bank sampah lah, itu lumayan kalau dikumpulkan walaupun 1 bulan apa 2 bulan baru dijual kan lumayan buat nambah kas lah. Kalau alasannya itu untuk mencegah pencemaran di sekolahan kita lah. 3. Bagaimana pengelola sampah
baik sampah organik maupun anorganik di SMPN Negeri 17 Semarang. Ya itu pengelolaan yang anorganik itu ya dari tadi saya udah bilang kalau yang anorganik satu-satunya itu dikumpulkan di bank sampah. Kalau yang anorganik untuk ngatasinya sementara yaitu dibakar. Karena kita dari sekolah kita itu sudah pernah mengajukan bantuan dari pemerintah yang satu truk apa-apa itu buat khusus buat sampah yang anorganik biar tidak dibakar apa-apa lah. Ternyata sampai saat ini belum dapat karena udah jatuh di tempat yang lain. Apakah pengelolaan sampah yang biasa dilakukan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungannya, Pak? Kalau menimbulkan negatif ya enggak lah. Tapi kalau yang dibakar ya sedikit, tapi kayak gimana lagi cara kita kan teman-teman kita juga susah sih ngatasinya gimana. Kalau satu organik kan satu-satunya cara itu membakar lah. Ya itu dikit banyak ya ada negatifnya ya juga positif karena kalau dibiarkan menumpuk yang organik itu menimbulkan bau. Terus banyak lalat kan malah menyebabkan banyak penyakit ya. Salah satunya itu dibakar kalau musim kemarau. Kalau musim gini ya nunggu kering dulu. 5. Menurut Bapak, apakah daur ulang bisa jadi solusi untuk mengurangi pencemaran akibat sampah di lingkungan SMP Negeri 17 Semarang? Ya jelas itu dapat mencegah pencemaran di SMP 17 lah. Salah satunya kita berusaha walaupun tidak maksimal ya. Salah satunya itu bank sampah program di sekolahan kita. Walaupun dikit kan lumayan buat nambah kas. Kalau yang organik itu ya gimana lagi ngatasinya gitu aja. Terima kasih Bapak. Sekian video wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.